Oke, halo semua. Ini kebetulan lagi di tambang. Ini habis B5M. Seperti biasa, rutinitas setiap pagi dan sore ya, pada saat shift pagi maupun shift 2. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan ya. Oke, di kesempatan ini saya ingin bahas mengenai like dislike ya. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini ya mungkin pernah merasakan juga ya di lingkungan kerjanya, yang mana mungkin atasannya atau manajemennya memberlakukan seseorang ini berdasarkan like dislike ya, jadi tidak berdasarkan kemampuan atau skill dari orang tersebut ya. Jadi saran saya ya kita tetap bekerja saja ya, jadi tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita fokus terhadap diri kita sendiri ya, yang menjadi pekerjaan kita apa ya itu kita lakukan. Tidak perlu memikirkan oh itu disukai oleh atasan makanya dia dipermudah, makanya dia salarinya cepat naik, oh makanya dia cepat naik jabatan. Nah ini apa ya, dimanapun tempat bekerja ini sudah pasti akan ada case seperti itu ya kan. Tiap perusahaan juga punya plus minusnya masing-masing. Jadi kita fokus di diri kita sendiri, gimana caranya kita selalu upgrade kemampuan kita, skill kita ya kan. Jadi setidaknya ketika perusahaan nge-hire kita itu tidak rugi ya teman-teman. Kadang kesel juga ya ketika melihat case-case seperti itu ya. Oh, ini karena disukai oleh atasan, disukai oleh manajemen, semuanya mudah, semua ditoleransi, semuanya di-handle, semuanya di-backup. Nah ini ada perasaan kadang nggak fair ya kalau bicara like dislike. Tapi ya mau gimana ya, namanya perusahaan itu tetap ada plus minus ya kan. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ya mungkin pernah menemukan case seperti itu atau merasakan case yang seperti itu ya. Jadi ya sudah, yang sudah terjadi biar sudah. Kalau terjadi seperti itu ya sudah, kita lihat saja ya kan. Toh itu juga tidak akan lama dan tidak akan panjang. Karena apa? Namanya perusahaan kan juga bisa mengalami pasang surut. Namanya karir juga yang bersangkutan bisa jadi tidak di perusahaan tersebut juga. Ya nggak enak ketika suatu keputusan itu hanya dilandaskan karena like dislike ini, karena nanti akan ada ketidakadilan ya di lingkungan kerja tersebut. Jadi bisa jadi ada yang dari segi kemampuan, skill, kinerjanya bagus, karena tidak disukai ya maka tidak dianggap bagus. Seperti itu ya, itu pasti akan ditemukan case seperti itu. Dan orang bagus yang diabaikan ini perusahaan nantinya akan menyesal ya begitu. Ini juga nggak tahu ya ini suara saya terdengar apa tidak. Soalnya ini kebetulan lagi di disposal juga ya, sambil nunggu orang safety. Ini makanya saya bikin video ini ya. Like dislike akan selalu ada, like dislike ini ya. Seperti video saya sebelumnya itu kan saya kasih judul anak emas ya kan. Jadi selalu di backup. Jadi yang namanya anak kesayangan, anak emas ini setiap statementnya yang sifatnya blunder atau sifatnya yang tidak baik ini tetap akan di backup, karena ya statusnya anak kesayangan atau anak emas ya. Seperti itu. Kadang kalau apalagi kalau di forum ya, ini sifatnya tidak adil ya. Kalau misal dari segi komunikasinya jelek dan segala macam, penyampaiannya tidak bagus, tidak punya attitude, tapi kalau sampai terlalu mencolok di backup ini juga tidak bagus ya, mempengaruhi lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja juga nggak bagus, dan sudah pasti nanti akan banyak diomongin oleh orang-orang lain di lingkungan kerja tersebut. Ya mungkin si anak emas ini atau anak kesayangan ini menjadi besar kepala ya, karena merasa di backup terus, dan karena statement-statement dia yang mungkin sering blunder tapi tetap di backup sama atasannya atau manajemen, ini juga bisa berdampak si anak kesayangan ini merasa bahwa setiap statementnya itu selalu benar ya atau mewakili perusahaan. Padahal nah ini bahaya ya kalau ada perasaan seperti itu ya, karena merasa selalu di backup, disupport oleh atasannya yang mana ini merupakan anak kesayangan ya kan. Nah, ini repot kalau misal si anak kesayangan ini tidak menyadari bahwasanya dia sebenarnya sudah mengalami blunder atau salah atau attitude kurang ya kan, tapi karena di backup sama atasannya ya mungkin jadinya merasa bahwa yang dilakukan itu benar terus ya. Ini repot ya kan, nggak sadar-sadar ini nantinya, dan itu tidak baik ya. Kalau kita yang orang-orang biasa seperti ini ya, kalau salah ya dibilang salah, kalau benar-benar seperti itu. Bukan salah lalu di backup, dibenarkan ya kan.
Jadi ya, kalau misal menemukan case seperti itu di luar kuasa kita ya. Jadi ya sudah, abaikan ya kan. Kita fokus di diri kita masing-masing. Kita berikan performa kita ke perusahaan dengan baik. Ya, karena kita digaji oleh perusahaan, karena kita dikasih kesempatan bekerja di perusahaan, berarti kita fokusnya di skill kita, attitude kita, ya kan, kinerja kita. Gimana caranya kita bisa mengembangkan perusahaan kita. Dari saya cukup. Terima kasih.